Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ada topik menarik ya, yang akan saya sampaikan buat teman-teman semuanya, terutama ya yang ilegal dan ada niat pulang yang sudah mendaftarkan diri ya, dengan daftar temu janji online atau STO ke Jabatan Imigrasi. Di samping menjawab dari beberapa soalan, pertanyaan teman-teman tentang apa saja yang akan nanti dibawa ke Jabatan Imigrasi di dalam proses temu janji yang pertama ya. Karena banyak di antara teman-teman semuanya yang tidak tahu apa saja ya. Mungkin informasi dan apa yang saya sampaikan nanti berguna buat teman-teman yang ada niat pulang ya, terutama yang sudah mempunyai daftar temu janji STO di Ibu Pejabat Negeri. Apakah ini penting ya? Mungkin di sebagian orang itu tidak menganggap ini terlalu penting ya. Contohnya seperti saya yang mempunyai permit, ya tidak seberapa penting ya. Jadi mungkin saja berita atau informasi ini di skip seperti itu saja. Dan juga bagi orang-orang yang ilegal, yang kosongan, tapi tidak mempunyai niat untuk pulang, ya video ini skip saja ya, seperti itu. Tapi buat teman-teman semuanya yang mempunyai niat pulang dan sudah daftar temu janji online STO di Ibu Pejabat Negeri, ini sangat penting sekali. Karena jika teman-teman itu tidak menggunakan berkas-berkas ataupun dokumen yang harus teman-teman bawa ke Jabatan Imigrasi nanti efeknya nanti bisa membahayakan teman-teman sendiri. Jika teman-teman kurang salah satu persyaratan berkas yang harus teman-teman serahkan di Jabatan Imigrasi, nanti teman-teman bisa ditolak ya, atau mungkin bisa ditangkap. Jadi ini pentingnya yang harus teman-teman ketahui dan nanti akan saya sampaikan khususnya buat teman-teman yang sudah daftar temu janji. Oleh karena itu langsung saja ya di dalam membahas topik tentang dokumen yang akan dibawa ke Jabatan Imigrasi dalam rangka proses pembayaran kompaun panggilan yang pertama nanti akan saya bagi dan saya kelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Karena kita semuanya itu mungkin di antara teman-teman itu tidak sama ya. Apa yang teman-teman ada, apa yang teman-teman alami itu tidak sama. Contohnya teman-teman mempunyai paspornya hilang, teman-teman mempunyai permitnya mati, teman-teman mempunyai paspor dengan job tapi masih ada. Jadi dalam hal ini semua orang itu tidak sama. Dan nanti apa yang teman-teman bawa itu juga nanti bisa tidak sama ya. Jadi langsung saja saya akan berikan informasi mengenai berkas-berkas yang harus teman-teman bawa, yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman pergi ke Jabatan Imigrasi dalam rangka proses pembayaran kompaun panggilan yang pertama. Oke, untuk kategori yang pertama adalah khusus buat teman-teman yang mempunyai paspor, masa berlakunya itu masih ada alias masih hidup, hanya permit atau visanya itu telah mati ya. Jadi untuk kategori ini yang harus teman-teman bawa itu adalah tentunya adalah paspor ya, original, masa berlakunya masih ada. Yang kedua, pastikan berkas yang harus teman-teman fotokopi. Yang pertama adalah halaman depan. Halaman depan ini pastikan teman-teman fotokopi. Yang kedua adalah permit, bagi pemegang permit yang tapi permitnya itu mati. Ini permitnya ini juga harus teman-teman fotokopi ya. Bagi yang mempunyai visa tapi visanya itu sudah mati, nah visanya visa job terakhir, yakni job masuk ya, ini biasanya warnanya biru ya teman-teman, ini harus teman-teman fotokopi. Dan pastikan satu lagi, slip dari temu janji online teman-teman print out ya, kalau bisa ini di print warna. Kesimpulannya buat teman-teman yang mempunyai paspor yang masih berlaku, itu teman-teman membawa paspor original ya, masih berlaku. Kemudian berkas-berkasnya juga yang harus teman-teman print, ini adalah STO temu janji online. Yang kedua adalah ini yang harus teman-teman fotokopi, halaman depan dari paspor yang masih hidup. Yang ketiga itu adalah permit ya, permit atau job terakhir ya, job terakhir seperti ini harus teman-teman fotokopi. Untuk ini baik fotokopi warna ataupun itu hitam putih, itu terserah, tidak jadi masalah. Untuk kategori yang kedua adalah buat teman-teman yang mempunyai paspornya itu sudah mati ya, ataupun mempunyai SPLP tapi sudah mati. Nah ini tentunya
teman-teman harus membuat SPLP terlebih dahulu. Jadi kalau ketika sudah SPLP sudah tadi, yang harus teman-teman bawa ketika proses temu janji yang pertama, tentunya yang pertama adalah SPLP teman-teman ya, SPLP yang masih berlaku. Dan juga jika paspornya itu masih ada, ini teman-teman bawa, itu juga bukti penting ya. Sedangkan yang harus teman-teman print dan juga fotokopi untuk kategori yang kedua ini, yang paspornya sudah mati, yang harus teman-teman print adalah SPLP halaman depan ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini SPLP halaman depan misalnya. Yang halaman depan itu harus teman-teman harus fotokopi ya. Dan juga permit ya. Permit yang terakhir ataupun cop terakhir. Dari yang ada di dalam paspor yang ada di paspor lama teman-teman ya. Permit ataupun visa terakhir. Itu teman-teman harus fotokopi. Nah, itu yang kedua. Dan tentunya tidak lupa adalah STO temu janji online. Itu teman-teman harus bawa juga. Jadi yang pertama itu adalah SPLP dan juga paspor yang sudah mati, yang original, itu yang harus teman-teman bawa. Kemudian berkas yang harus teman-teman print adalah STO ya. Kemudian halaman depan ya. Ini SPLP yang harus teman-teman print. Kemudian permit ataupun visa masuk dari teman-teman, itu yang harus teman-teman fotokopi. Sedangkan kategori yang ketiga adalah buat teman-teman yang tidak memegang paspor ya, yang tidak mempunyai paspor seperti ini, entah karena paspornya dulu itu ditahan majikan, dicuri, dirampok, kebakaran, kena apa-apalah, yang penting ini enggak ada ya. Jadi tentunya teman-teman harus mempunyai SPLP, membuat SPLP terlebih dahulu dengan temu janji online seperti di atas ini caranya. Ini kalau sudah membuat SPLP, teman-teman bawa ke Jabatan Imigrasi ya. Selain dari SPLP yang masih hidup ya, ini berkas yang harus teman-teman fotokopi dan juga yang harus teman-teman print adalah yang pertama STO temu janji online. Ini harus teman-teman ada dan harus teman-teman bawa ya. Ini yang harus teman print. Yang kedua adalah halaman depan dari SPLP yang masih berlaku tentunya. Ini yang harus teman-teman fotokopi. Selain dari halaman depan SPLP dan juga bukti online STO yang sudah teman-teman print. Yang ketiga adalah surat polis ya. Surat dari Balai Polis ya. Jadi teman-teman yang mau membayar compound dengan dokumen SPLP itu teman-teman harus membuat report polis terlebih dahulu dari Balai Kepolisian. Ini harus teman-teman bawa ya. Kesimpulannya buat teman-teman yang mau pulang yang sudah membuat SPLP, yang harus teman-teman bawa ketika temu janji yang pertama dalam proses pembayaran compound itu adalah SPLP yang masih berlaku tentunya, kemudian print out STO temu janji. Yang ketiga adalah surat report dari Balai Polis ya. Jadi itu yang harus teman bawa ketika temu janji di Ibu Pejabat Negeri. Nah, bagi ketiga kategori ini sebagai persyaratan tambahannya ya, buat teman-teman yang mengurus SDO-nya itu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya, itu harus mempunyai tiket perjalanannya. Jadi teman-teman harus booking tiket terlebih dahulu, meskipun waktunya itu belum bisa dipastikan ya. Paling tidak untuk area Putrajaya itu paling cepat biasanya itu 1 bulan ya akan dapat panggilan yang kedua. Itu pun belum bisa dipastikan ya, biasanya seperti itu. Jadi untuk yang di Putrajaya ini harus booking tiket juga ya. Nah, dan di bawah sewaktu pertemuan SDO yang pertama. Sedangkan untuk area yang di Johor ya, teman-teman tidak perlu untuk booking tiket terlebih dahulu. Booking ketika teman-teman setelah proses SDO yang pertama. Itu saja untuk ketiga kategori ini. Sedangkan untuk teman-teman yang kategori yang keempat, ini adalah buat teman-teman yang masuk melalui jalur belakang ya, tidak membawa atau menggunakan paspor, ataupun teman-teman mempunyai paspor akan tapi di dalamnya itu tidak ada job ya. Ataupun teman-teman yang
di dalam paspornya itu teman-teman tahu itu adalah job palsu. Dalam hal ini saya sarankan teman-teman tidak mengikuti program ataupun mendaftarkan SDO ini yang bisa mungkin membahayakan teman-teman sendiri. Saya sarankan teman-teman tunggu sampai diadakan program pemutihan. Kapan diadakan, ya hal ini belum bisa dipastikan. Biasanya diadakan dalam 2 ataupun 3 tahun setelah program pemutihan yang sudah ya. Itu yang dapat saya sarankan buat teman-teman semuanya. Sekian dulu untuk info hari ini. Terusnya kita mungkin akan membahas tentang biaya keseluruhan dan proses-prosesnya lagi ya. Itu saja untuk informasi hari ini. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Share jika teman-teman yang sudah daftar temu janji online, bisa share di bawah video ini ya. Jika video ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, jangan lupa pelit untuk menekan tombol like dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga tahu sama seperti teman-teman tahu. Jika ada kesalahan di dalam membuat video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.